Adikku dan aku meniup lilin di kue bersama-sama. Dan orang tua kami segera bergegas untuk memberi selamat padanya, sama sekali mengabaikanku. Aku sudah terbiasa. Dan yang ingin aku lakukan hanyalah keluar dari sini. Tapi ini tidak mungkin, karena kita adalah saudara kembar siam. Aku menghabiskan seluruh 18 tahunku tidak terpisahkan dari Lucy. Aku tidak pernah menyukainya. Aku bermimpi berpergian, konser rock, dan pesta. Tapi saudara perempuanku yang baik menentangnya. Dia suka menyulam, menggambar, dan hal-hal membosankan lainnya. Membosankan. Aku berharap suatu hari nanti kita akan berpisah. Dan aku akan meninggalkan keluargaku. Selain itu, orang tua kami tidak terlalu menyukaiku karena sifatku yang mudah meledak. Tapi mereka menyayangi Lucy. Seperti biasa, meniup lilin di kue, aku membuat keinginan. Aku ingin kita dipisahkan. Dan aku pergi ke seluruh dunia. Aku lelah terjebak dengan kutu buku ini. Lalu telepon ibu berdering. Entah karena apa dia berubah pucat. Setelah menyelesaikan percakapan, dia menatap kami dan menghela nafas berat. Gadis-gadis, kalian akan dipisahkan. Terus bersama akan berbahaya bagi kesehatan kalian. Ada risiko terkena penyakit yang fatal. Apa? Apa aku tidak salah dengar? Aku melompat kesenangan. Akhirnya aku akan bebas. Lucy segera mulai merengek bahwa dia tidak ingin dipisahkan. Aku bahkan takut orang tua kami akan mendengarkannya. Tapi sebaliknya, ayah membentak bahwa kesehatan bukanlah hal lucon. Bagaimana jika sesuatu terjadi pada Lucy? Mereka tidak mengatakan sepatah kata pun tentangku. Tapi aku hanya memikirkan tentang kebebasan. Hari pembedahan akhirnya tiba. Lucy dan aku sedang dibawa ke koridor rumah sakit. Telapak tanganku berkeringat karena kegembiraan. Aku tidak percaya bahwa aku akan bangun tanpa saudara perempuanku di sisiku. Lucy seperti biasa merengek. Kembar siam harus selalu berada dekat. Aku bahkan bisa melihat air matanya. Berhenti menangis. Di ruang operasi, kita dibius dan aku pingsan. Aku terbangun di kamar dan Lucy terbaring di ranjang sebelah. Kita terpisah satu sama lain. Tuhan, akhirnya. Tapi lalu aku mendengar isakan halus. Lucy menangis di bantalnya. Tuhan, bodohnya dia. Dia seharusnya senang. Aku sangat menantikan untuk bisa berpesta semaksimal mungkin. Aku bahkan berencana untuk berkeliling ke semua klub di kota. Mencari pacar dan akhirnya berkeliling dunia. Tapi ketika kita dipulangkan, Lucy langsung memintaku untuk pergi ke perpustakaan dengannya. Oh tidak, aku punya rencana lain. Aku tidak akan pergi keluar dengan Lucy lagi. Kita terlalu berbeda. Malamnya aku mengenakan makeup, memakai dress, dan pergi ke klub terbaik di kota. Ini adalah pertama kalinya aku bersenang-senang. Malam itu luar biasa. Aku menikmati nongkrong dan... Apa? Lucy? Adikku berdiri di samping dan memperhatikanku. Apa yang dilakukannya di sini? Dia juga berpakaian seperti wanita tua, dengan gaun abu-abu panjang. Dan dia berdandan seperti orang bodoh. Saat melihat adikku, aku mendidih karena marah. Bahkan di sini tidak ada kedamaian darinya. Dengan tegas aku berbalik dan memesan beberapa minuman lagi di bar. Tapi setelah setengah jam, semuanya kabur di mataku. Aku bahkan tidak ingat bagaimana bisa pulang. Aku terbangun di kasurku. Kepalaku sangat pusing dan aku berusaha untuk mengingat malam sebelumnya. Tapi percuma. Sial, aku tidak seharusnya minum terlalu banyak. Lalu Lucy dengan takut-takut masuk ke kamar. Aku berteriak padanya, "Apa yang kamu inginkan lagi?" Lalu aku memperhatikan bahwa dia memegang nampan berisi air dan obat penghilang rasa sakit. Aku mengambil gelasnya dan meminumnya dengan rakus. Lalu menyuruh adikku keluar. Aku lelah dengannya. Lalu teleponku bergetar. Siapa lagi? Tapi sebuah pesan dari seorang pria muncul di layar. Dia menulis bahwa aku keren saat di klub. Dan dia tidak bisa melupakanku dan dia mengajakku keluar. Itu masalah lain, tentu saja. Malam berikutnya aku duduk di kafe bersama Harry. Dia tampak seperti pria yang baik, juga suka bergaul dan punk rock. Aku bahkan berpikir mungkin kita harus mulai berkencan. Tapi ketika aku mulai mengganti topik, seorang gadis masuk ke kafe. Dia memiliki bunga di tangannya dan berjalan cepat ke arah meja kami. Aku membeku. Mungkinkah itu pacar Harry? Dia sangat tampan. Tapi lalu dia membuka mulutnya. Lucy? Adik perempuanku dengan riasan bodohnya meneriakkan sesuatu tentang cinta dan bahwa perpisahan kami adalah sebuah kesalahan. Dia menginginkanku kembali. Apa yang dia bicarakan? Aku menyuruhnya untuk tutup mulut, tapi Harry sudah kabur dari kafe. Aku mengepalkan tangan dan memelototi Lucy. Dia merusak kencanku. Lucy menjelaskan dengan kasar bahwa pria ini hanya ingin seks dan dia berusaha menyelamatkanku. Aku tidak bisa menahan lagi emosiku, dan tiba-tiba bangkit dari meja, aku berteriak bahwa dia telah menggangguku. Setelah operasi, dia tidak meninggalkanku selama 1 menit. Ini tak tertahankan. Lucy mencoba mengatakan sesuatu, tapi aku membentak. Tinggalkan aku sendiri, dan cepat-cepat meninggalkan kafe. Sesampainya di rumah, aku langsung membuka laptopku. Aku sangat muak dengan Lucy sehingga aku tidak tahan lagi. Aku perlu menemukan tiket ke negara manapun dan berkeliling dunia.
Traveling mahal, dari mana aku bisa mendapat uang? Sebelum aku sempat memikirkannya, Lucy menerobos masuk ke kamar. Dia mulai mengatakan sesuatu tentang makan malam, lalu berhenti. Dia melihat bahwa aku sedang mencari tur keliling dunia. Aku cepat-cepat menutup halamannya, tapi Lucy mengerti. Dia segera bergegas ke orang tua kami, berteriak bahwa aku akan pergi berkelana. Aku mencoba menghentikannya, tapi mereka sudah mendengar semuanya. Mereka sangat marah. Perjalanan seperti apa? Aku perlu mempersiapkan ujian. Karena mereka hanya punya uang untuk studi Lucy. Aku mengepalkan tinju dalam amarah. Jadi ada uang untuk Lucy dan tidak untukku. Tapi mereka tidak mau mendengarkan. Mereka memberitahuku bahwa aku sekarang tahanan rumah. Aku bahkan lebih marah dengan saudara perempuanku. Malam itu aku memutuskan untuk menyelesaikan masalah dengannya dan pergi ke kamar Lucy. Tapi saudara perempuanku sedang mandi. Sungguh waktu yang buruk. Aku memutuskan untuk menunggunya. Dan lalu aku melihat percakapan dengan seorang gadis di layar laptop. Dia mengakui cintanya pada Lucy. Tapi saudariku menjawab bahwa dia belum siap untuk sebuah hubungan baru. Kepalaku berputar, jadi saudariku seorang lesbian. Di sana, di sebelah laptop, aku menyadari sebuah fotoku dengan bingkai hati dan seperti tersiram air panas. Aku keluar ruangan. Sepanjang malam aku memikirkan apa yang aku lihat dan teringat bagaimana Lucy mengikutiku kemana-mana. Merias wajahku untuk klub, tampaknya untuk menyenangkanku. Dia bahkan mengacaukan kencanku, dan sekarang foto dalam hati. Oh Tuhan, apa saudariku jatuh cinta padaku? Tapi kita kembar. Dia tidak bisa jatuh cinta dengan dirinya sendiri. Ketika aku bangun, aku langsung membuka website. Aku harus segera pergi. Tapi pertanyaan tentang uang tetap ada. Aku ingat orang tuaku mengatakan mereka menabung untuk kuliah untuk Lucy. Dan aku diliputi amarah. Tidak mungkin. Separuh dari uang ini adalah hakku, dan aku akan mendapatkannya. Malam itu aku diam-diam menyelinap ke kantor orang tuaku dan dengan waspada membuka pintu. Hatiku berdetak. Aku menjijit ke berangkas, hanya harus menemukan kodenya. Dengan tangan gemetar, aku mengetik tanggal lahir ibuku, tapi lampunya menyala merah. Sial. Aku berpikir keras tentang kodenya dan akhirnya memutuskan untuk memasukkan tanggal lahir Lucy dan aku. Dan kuncinya terbuka. Berhasil. Mulutku kering karena kegembiraan. Membuka berangkas, aku melihat setumpuk uang. Aku punya cukup untuk 1 tahun perjalanan. Karena gembira, aku langsung mengambil uang itu. Ketika tiba-tiba lampu di kantor menyala. Kakiku lemas karena ketakutan dan aku hampir jatuh ketika saudariku berteriak. Pencuri! Aku berusaha membungkamnya, tapi orang tua kami yang tertidur datang berlari. Mereka melihatku terkejut. Dan lalu mereka mulai mengomel tentang bagaimana aku akhirnya menyadarkan mereka dengan perilakuku. Tidak ada kuliah, aku akan bekerja di toko sepatu ayah selama sisa hidupku. Tidak seperti Lucy kesayangan mereka. Air mata membanjiri mataku. Aku muak mendengar tentang Lucy. Aku anakmu juga. Mendorong adikku dengan pundakku, aku berlari ke kamarku sambil menangis. Perutku terasa sakit dan kesal. Aku mendengar Lucy mencoba menenangkan orang tua kami. Dan setelah beberapa saat terdengar ketukan pelan di pintu. Lucy muncul di pintu masuk. Dia bertanya dengan halus jika kita bisa bicara, tapi aku menolak. Aku tidak perlu bicara denganmu, pengkhianat. Tapi saudariku tidak pergi. Dia menyeretku ke gazebo di mana kita biasa bermain saat kecil. Ya, dulu kita sangat dekat. Ingatan itu menghangatkan dadaku. Lucy seketika menyentuh tanganku dan melihat mataku. Tapi aku langsung mundur. Dia adalah saudariku. Lucy menunduk dan berkata dengan sedih bahwa dia mencintaiku. Itu adalah pengakuan. Kecanggungan membuatku ingin tanah menelanku. Aku membuang muka dan bergumam. Maaf, tapi aku bukan lesbian sepertimu. Aku pikir Lucy akan menangis, tapi malahan saudariku berkata bahwa dia sebenarnya menyukai anak laki-laki. Apa? Bukannya dia berkata dia mencintaiku? Lucy tersenyum. Aku sangat mencintaimu. Dia malu dan menambahkan, seperti layaknya adik kakak. Aku sangat malu. Lucy berkata bahwa setelah operasi itu dia syok secara psikologis yang tidak bisa dia hadapi. Dan makanya dia mengikutiku kemanapun. Aku terkejut. Dan gadis dalam pesan itu, di mana kamu mengatakan belum siap berhubungan? Dia ragu, dan dia berkata dengan suara bergetar bahwa Mackenzie sebenarnya seorang pria. Dia hanya memasang foto seorang model sebagai profile picture-nya. Suara Lucy pecah. Dia berkata dia tidak bisa membayangkan hidupnya tanpaku. Lagi pula aku selalu menjadi bagian dirinya dan aku diambil tanpa pertanyaan terlebih dulu. Oh Tuhan Lucy, betapa bodohnya diriku. Aku membencinya hanya karena orang tuaku lebih mencintainya. Tapi itu bukan salahnya. Aku tidak bisa menahan untuk memeluk adikku dengan erat. Aku juga mencintaimu, Lucy. Dan aku ingin pergi bukan karenamu. Hanya berkeliling dunia adalah mimpiku. Kamu tahu? Menarik diri dia menangis bahwa dia mengerti sekarang.
dia akan membantuku kabur. Di pagi hari, Lucy dan aku menyelinap ke kantor orang tua kami. Aku sangat khawatir kami akan tertangkap, dan aku tidak mengenali saudariku. Dia sangat berani. Kita pergi diam-diam ke berangkas. Tapi ketika aku mulai mengetik kodenya, aku mendengar langkah kaki di lorong. Orang tua kami bangun, berakhir sudah. Tapi tiba-tiba Lucy memelukku dan berbisik, "Wujudkan mimpimu." Sebelum aku bisa menjawab, dia lari keluar kantor dan segera lari mengalihkan perhatian orang tua dengan percakapan. Perutku terasa mual. Terima kasih, Lucy. Aku segera mengambil uang dari berangkas dan lari keluar. Bus terdekat berjarak setengah jam. Untuk pertama kalinya aku tidak ingin mengucapkan selamat tinggal kepada saudariku. Tapi kami berdua menyadari bahwa jarak di antara kami tidak ada artinya. Toh secara spiritual kita akan selalu bersama. Apa kamu menyukai videonya? Like dan subscribe. Dukung channelnya. Terima kasih. Hai, aku Goldie. Apa yang rela kamu lakukan untuk memenangkan sebuah perdebatan? Aku pernah sekali tidak mandi selama 3 bulan hanya untuk sebuah kemenangan. Tonton video ini sampai akhir dan temukan bagaimana rasanya menjadi tong sampah berjalan. Keluargaku selalu berpartisipasi dalam lotre untuk kekayaan. Orang tuaku memanggilku Goldie hanya untuk membawa keberuntungan. Walaupun namaku masih normal, tapi kakakku diberi nama Rich. Dan itu Rich, bukan Richard. Itu sangat lucu. Tapi tidak ada hal baik tentang kakakku selain namanya. Karena kemudahan dari orang tuanya, dia tumbuh besar dengan manja, serakah, dan sangat menjijikan. Kamu tahu kan, anak kesayangan di keluarga yang selalu mendapatkan apapun? Rich selalu mengejekku sejak aku kecil, selalu menggunakan alasan taruhan sebagai kamuflase. Rich, kenapa kamu mencukur rambut adikmu? Dia kalah taruhan ya. Untuk seorang ayah, taruhan adalah sebuah arti hidup. Dia mencintai judi sampai dia siap untuk berdebat dengan anak-anaknya. Dengan bantuan taruhan, Rich memenangkan hak untuk hidup seperti keinginannya dan melakukan apapun yang dia mau. Contohnya, terakhir kali dia mandi, mungkin sebulan lalu. Aku mau muntah. Apa pendapatmu tentang kebersihan tubuh? Aku sangat bersih, mandi sehari 2 kali. Rutin mencuci tangan, berendam di malam hari. Untukku ini adalah persyaratan minimum. Aku tidak pernah suka berdebat dan aku bukan penjudi, kecuali aku suka menyetir dan aku akan segera mendapatkan SIM. Aku berharap kita punya uang untuk membeli mobil untukku dan untuk berkuliah juga. Ayahku memutuskan untuk bergantung pada lotre dolar. Semua orang mendapat tiket, dan lalu kita menonton gamenya di TV. Dan kamu tahu, terkadang kita menang. Seringkali Rich beruntung, pernah sekali dia mendapat 300. Ayahku menjelaskanku aturannya. Pemenang memberi 25% kepada keluarga, jumlah yang sama untuk pendidikanku, dan sisanya bisa dia simpan. Segera ayahku membeli tiket mahal dengan kemenangan besar. 1 untuk setiap anggota keluarga. Aku memilih tiket emas, dan Rich memilih tiket yang merah. Banyak hari dia membawa tiketnya dan berbicara padanya untuk keberuntungan. Rich sangat beruntung. Dia mendapat 2/3 dari kemenangan, dan aku tidak memenangkan apapun. Tapi tiba-tiba, sebelum game, Rich menghampiriku dan menawarkan untuk bertukar tiket. Dia berkata dia ingin melihatku menang. Dia mencoba untuk meyakinkanku. Bernapas di dekatku dengan gigi yang belum tergosok seminggu. Dan aku setuju. Yang penting dia pergi. Lotrenya mulai. Pembawa acara mulai menyebut nomor. Dan seketika Rich melompat dengan tangisan. Jackpot! Si brengsek ini memenangkan lotre dengan tiketku. Pernahkah kamu berpartisipasi dalam lotre? Kesempatan menang kurang dari 1%. Dan ini seluruh jackpot. Aku menonjok Rich, berusaha mendapatkan kembali tiketku, tapi orang tuaku menghentikanku. Aturan adalah aturan, itu kemenangannya. $100.000. Itu jumlah yang dicuri kakakku dariku hari itu. Aku mulai merasa depresi. Tapi walaupun begitu, aku tetap lulus ujian dan mendapat SIM-ku. Sambil mengejekku,
Rich membeli Ford Mustang. Dan dia bahkan tidak punya SIM. Melihatku sangat iri, Rich secara rutin menambahkan bensin ke api. "Hey Goldie, mau pergi jalan-jalan?" dia bertanya. Seketika mataku terbuka. Dia lompat ke belakangku dengan tawa dan berteriak, "Lompati saja Cakrawala. Bau, kotor, dasar orang aneh." Itu seperti dia mengerti bahwa aku sedang menderita. Aku berusaha tidak bereaksi, tapi Rich semakin tidak terhentikan. Dia membuatku menangis setiap hari. Aku memaksa keluargaku untuk menghadapi kenyataan. Aku akan pergi dari rumah dan tinggal dengan temanku sampai aku kuliah. Orang tuaku mencoba untuk membujukku, tapi aku berkata halus. Aku tidak akan tinggal dengan si aneh kotor yang hanya membuatku menangis. Keesokan harinya, Rich menghentikanku ketika aku keluar dari kamar mandi. Dan seketika mulai dengan sebuah kalimat, "Jika kamu menang taruhan, aku akan berikan mobilnya." Aku tersinggung bahwa kamu bangga sekali akan kebersihanmu, seperti keluargamu ini sangat kotor, katanya. Caranya mudah, kamu tidak mandi sampai akhir musim panas dan mobilnya milikmu. Aku diam di tempat. Itu berarti 3 bulan. Apa kamu akan menerimanya? Apakah itu sebanding dengan bergaya ke kampus mengendarai mobil keren? Tentu saja, pikirku. Dan kita berjabat tangan. Jadi 3 bulan di neraka bermula. Kamu lihat kan, Rich tidak memberikanku kesempatan untuk memenangkan sebuah perdebatan. Dia memasang kunci di kamar mandi dan toilet. Dan di halaman, dia menaruh sebuah toilet bio kering khusus untukku. Aku berusaha minum sedikit dan lebih sedikit. Tapi itu tidak berlangsung lama. Dan aku harus pergi ke toilet. Rich memberikan kunci kamar mandi dengan tawa palsu. Tapi aku bisa bertahan dan melanjutkan taruhannya. Segera rambut malangku mulai susah untuk disisir. Seperti itu baru saja dipernis dan pori-pori bersihku mulai tersumbat dan wajahku mulai memiliki jerawat parah. Tapi hal yang paling buruk adalah aku dikelilingi dengan bau keringat dan bau badan. Seketika aku berjalan ke ruangan, semua orang mulai berkedip dan Rich mulai memanggilku bau. Peralatan kuku ada di kamar mandi dan aku lelah membersihkan kotoran dari bawah kukuku dan hanya mengunyahnya saja. Aku menangis sambil mengunyah serpihan dari manicure cantikku yang dulu ada. Malam itu aku menyesali yang telah kulakukan. Jangan pernah menaruh tangan kotormu di mulut. Aku mendapatkan diare parah. Yang pertama, tapi bukan yang terakhir. Kurang dari sebulan, jerawat dan noda aneh mulai muncul di sekujur tubuhku. Dan rambut indahku rontok seakan rambutku menipis, dan aku akan mendapatkan kebotakan. Aku tidak lagi menjadi Goldie. Aku menjadi si bau. Di bulan kedua, orang tuaku tidak bisa menghadapinya, dan menyuruhku untuk tinggal di tenda di halaman. Bahkan jendela yang terbuka lebar dan udara segar tidak menyelamatkanku dari bau. Aku harus bersembunyi dari hujan supaya tidak kalah taruhan dan makan di jalan seperti anjing. Aku hampir mencapai garis finish dan Rich tidak bisa menghadapi kekalahan. Dia memutuskan untuk berbuat curang. Dia pergi ke halaman dengan sebuah cermin, memberikannya padaku dan berkata, "Teman-temanmu akan tiba di sini dalam 1 jam. Kamu yang putuskan." Dan melempar kunci kamar mandi ke tanah. Aku melihat diriku di cermin dan muntah. Tuhan, apa yang terjadi padaku? Aku benar-benar seperti telah hidup di jalanan. Dasar kamu si bau yang kotor. Aku mengambil kunci dan lari ke kamar mandi. Tapi itu sedang terpakai, ayahku sedang mandi. Aku berlari ke kamar dan mengunci diriku. Tapi seketika saat aku berpaling, tiba-tiba aku melihat sebuah flash dari kamera dan Rich tertawa senang.
Antara kamu pergi ke kamar mandi sekarang juga, atau sebuah foto dari si bau Goldie akan muncul di sosial media. Kamu tidak akan bisa mencuci reputasimu sesudahnya. Dan aku akhirnya menyerah. Seperti Epiphany, aku menyadari bahwa tidak peduli bagaimana aku terlihat. Yang penting adalah apa yang ada di dalam diriku. Dan aku adalah Goldie. Rich tidak ragu untuk membayar biaya kuliahku dengan kemenangannya, yang mungkin tidak ada sama sekali. Dan melainkan berterima kasih padanya, aku menuntut lebih. Tuhan, aku sangat malu. Ya, tentu saja dia bukan orang suci, tapi dia jelas bukan orang jahat, seperti yang aku kira selama ini. Sebagai sebuah kejutan perpisahan, ayahku memberikanku mobil. Ternyata kemenangan terbesar adalah kemampuan untuk menerima kekalahan. Pernahkah kamu bertaruh? Beritahu kami di komentar. Dan juga subscribe ke channel ini. Like, dan jangan lewatkan cerita baru lainnya. Aku lari keluar apartemen dan menuruni tangga dengan koperku. Baju pendekku hampir terbuka dan sepatu hak tinggi hampir bikin kakiku patah. Tapi polisi sudah di depan pintu. Aku menabrak salah satu di tangga. Semoga dia tidak kenalin aku. Salah satu polisi berhenti dan bilang, gadis secantik aku harus keluar secepatnya, terus pergi mengejar yang lain untuk menangkap penjahat berbahaya. Hilang. Mereka tidak mengenali aku. Aku sudah menjadi pria bernama Joe selama 20 tahun, tapi sekarang aku si cantik Maria berambut merah. Enggak, aku nggak merubah kelaminku. Sebetulnya temanku yang memberitahu polisi. Jadi, aku harus menyamar. Aku naik taksi pertama ke stasiun. Sejam kemudian, aku di kereta yang membawaku ke kota kecil, tempat aku berencana melarikan diri dengan koper penuh uang. Aku duduk di gerbong dan hampir tertidur. Tiba-tiba kondektur datang. Dia melihat paspor palsuku lama banget, sampai penumpang lain mulai melihatku. Aku keringetan karena kegerahan di baju ketat ini, tapi aku mencoba untuk senyum manis. Akhirnya kondektur berkata, aku mirip seorang artis. Bahkan tai lalat di pipi juga sama. Tentu saja, aku kan meniru dia. Malam hari aku sampai di kota terpencil. Pas aku turun dari kereta, seorang pria kurus menarik koperku. Aku hampir memukulnya. Tapi lalu aku sadar, mungkin dia cuma berusaha membantu seorang wanita cantik. Aku memberinya koperku, dan dia langsung kabur. Waktu aku melepas sepatu, bajingan itu udah hilang. Hilang semuanya. Yang tersisa cuma tas makeup dan beberapa dolar. Pertama kalinya dalam hidup aku pengen lapor polisi, tapi itu ide buruk. Aku harus menginap di stasiun. Biasanya aku tidur di kondisi yang berbeda, tapi sekarang benar-benar gak nyaman. Wigku lepas terus, dan gelandangan menggangguku separuh malam. Paginya, aku mulai nyari kerjaan. Aku harus bertahan di saat aku jadi buronan. Aku keliling semua bengkel mobil, tapi lihat aku, pemilik bilang cewek cantik seperti aku harusnya masuk TV dan bukan benerin mobil. Waktu makan siang, aku menyerah dan ke kantin untuk ngemil. Aku cerita masalahku ke pemiliknya. Dan dia saranin aku ngelamar ke sekolah 1 mil dari kota dengan akomodasi. Kayaknya di sana sedang butuh guru. Haruskah aku mencoba mengajar atau tidur di stasiun semalam lagi? Pilihannya jelas. Kupeluk dia sambil pamit dan diam-diam ngambil kalung peraknya untuk souvenir. Aku nggak bisa nahan. Tapi ini demi samaran jadi guru. Mereka selalu pakai aksesoris kayak gitu. Sejam kemudian aku udah di gerbang sekolah. Aku sempat bingung lihat kawat duri di atas pagar. Tandanya bilang sekolah militer untuk anak laki-laki. Ya, paling nggak bukan penjara. Aku lolos wawancara dengan mudah. Beberapa kedipan cukup untuk dapat kesepakatan. Tapi waktu kepala sekolah nanya soal pendidikanku, aku harus berimajinasi. Aku bilang kalau aku baru aja lulus dari luar negeri dan ijazahku belum dikirim. Dan dengan bodohnya, dia percaya. Aku masuk masa percobaan. Jadi, sejak saat itu aku dapat kerjaan dan kamar kecil yang bagus. Aku akan tinggal di sini beberapa bulan sampai penyelidikan mereda dan setelahnya aku pergi. Kepala sekolah juga janji ngasih kelas baru. Dan kenapa dia berusaha keras? Apa dia naksir aku? Demi Tuhan, aku harus ngumpet juga darinya. Sepertinya polisi aja nggak cukup. Aku khawatir sebelum kelas pertama. Gimana kalau mereka sadar aku nggak tahu apapun soal sastra? Aku cuma baca komik. Tapi aku lega waktu nggak ada murid yang datang. Aku baru mau nonton. Waktu dengar suara kepala sekolah. Aku harus nyari anak-anak bodoh itu. Masih pakai sepatu hak tinggi. Ternyata mereka sedang merakit senapan di luar. Aku ngambil salah satu senapan dari mereka dan merakit secepatnya. Sambil cerita tentang roh prajurit yang tinggal di senapan. Saat itu seorang pria berbaju olahraga mendatangi kami. Ternyata dia guru olahraga, Tom. Dia melihatku dan senyum nakal sampai aku pengen mukul dia. Astaga, kenapa semua orang di sekolah ini tertarik banget melihatku?
Ngomong-ngomong, aku kan ngumpet dari polisi. Aku nggak mau masuk penjara. Besoknya, pria maco yang sama datang ke kelas. Di depan semua siswa, dia bilang aku guru tercantik di dunia. Dan dia ngajak kencan. Dia sombong sekali. Seolah-olah dia pikir aku akan jatuh cinta. Gak mungkin. Aku bilang aku nggak kencan dengan pria. Dia melotot. Aku bilang apa sih? Anak-anak tertawa. Ya, itu memalukan. Tapi kelasku luar biasa. Suatu saat aku mereka ulang Romeo dan Juliet. Dan bilang kalau itu kisah nyata. Dan terjadi pada bibiku di daerah yang jauh. Disitulah aku belajar merakit senapan serbu. Waktu semua pedang disita. Anak-anak itu senang. Mereka serius belajar puisi. Aku pikir aku mulai menikmati jadi guru. Tapi Tom nggak bisa tenang. Di ruang makan, dia ngasih kue berbentuk hati. Di depan guru-guru lain. Ya ini benar-benar bikin stres. Aku membuangnya ke lantai dan bilang ke Tom kalau aku bukan wanita yang bisa sembarangan dikasih kue. Tom marah dan pergi keluar ruang makan sambil teriak, aku akan menyesal. Aku bakalan buat ulangan pertama. Aku udah bikin ijazah di Photoshop dan aku baca banyak buku. Hasilnya, aku berhasil juga membuat soal ulangan pakai internet. Sehari sebelumnya, aku khawatir banget sampai nggak bisa tidur. Aku harus tidur pakai daster untuk jaga kerahasiaan. Dan sebenarnya nggak nyaman. Kalau aku dengar ketukan di pintu, aku loncat bangun, pakai wig dan baju. Aku membuka pintu dan melihat muridku. Sambil nangis, dia bilang kalau Tom, guru olahraga, membujuknya untuk menjebakku selama ujian. Dia harusnya ngasih aku uang, dan anak lain akan memfotonya. Tom akan ngirim foto itu ke orang tuanya dan ke koran. Aku marah. Nggak ada yang bisa nuduh aku untuk sesuatu yang tidak aku buat. Aku ke kelas olahraga paginya. Tom senang melihatku, sampai aku menguncinya dengan gerakan khasku. Belajar anak-anak. Aku melepasnya saat dada palsuku turun ke perut. Sial, kuharap dia tidak merhatiin. Aku harus pergi sebelum dia sadar. Tapi setelah itu, aku gelisah. Gimana kalau dia tahu dan melaporkan aku? Aku takut banget waktu polisi datang ke sekolah besoknya. Mereka ngumpulin semua guru dan ngasih brosur dengan fotoku saat masih jadi Jo. Tom melihat brosur itu lama sekali dan terus dia melihatku. Selamat tinggal anak-anak, aku harus keluar dari sini. Aku baru memutuskan gitu waktu kepala sekolah menemukanku di aula dan ngajak ngobrol hal penting. Di kantor, lelaki tua itu mulai bilang basa-basi. Dia udah daftar kompetisi atas namaku untuk dapat hibah di masa depan. Jadi itu sebabnya dia sangat baik padaku. Dia mau menggelapkan uang dengan bantuanku. Gak mungkin. Aku gak mau ikutan hal gini lagi. Aku gak mau ngabisin hidup pakai baju perempuan dan jadi buronan polisi. Aku menolak kepala sekolah secara halus dan pergi. Lagian, aku gak akan kerja di sekolah itu lagi. Tom pasti akan melaporkanku. Aku harus kabur secepat mungkin. Kejutan gak enak menungguku di kamar. Si besar Tom berdiri di sana dan memegang pasporku. Barang-barang berserakan. Sial. Aku mencoba bilang sesuatu. Tapi Tom melepas wigku dan ngasih brosur dengan mukaku. Gak guna lagi membantah. Tapi aku memintanya untuk gak melapor karena aku sangat suka kerja di sini dan mau mulai hidup baru yang bersih. Tapi Tom cuma ngeliatin. Di matanya, aku penjahat yang menyedihkan. Dia melempar wigku dan pergi. Polisi datang lagi ke sekolah malam itu. Kupikir mereka datang untukku, tapi mereka melewatkanku dan ke kantor kepala sekolah. Dia ditahan karena penipuan keuangan. Oh, sungguh melegakan. Aku punya waktu untuk meyakinkan Tom supaya nggak melapor. Pas aku mikir begitu, Tom datang. Ternyata dia suka caraku mengalahkannya. Pasti aja. Itu jurus rahasia mafia Italia. Dia janji nggak akan melapor kalau aku ngajarin tekniknya. Ya, kamu mau bikin apa aja supaya tenang kan? Aku muak dan capek gemetar di setiap tahapan. Aku pengen jadi guru. Bukan penjahat yang kabur. Tapi nggak berhasil. Aku dilaporin pemilik kafe karena mencuri kalung. Benda pusaka terkutuk. Ratusan kali aku berharap nggak pengen kalung itu. Dan polisi datang lagi ke sekolah. Mereka datang ke kelas dan menangkapku di depan anak-anak. Detik terakhir, aku melepas wig dan bilang yang sebenarnya kepada para siswa. Aku nggak rela polisi yang cerita. Dan ini aku, setelah 3 bulan di penjara. Aku belum berubah pikiran untuk terus jadi guru. Dan waktu aku keluar, aku akan nyari kerja di sekolah. Mantan muridku juga nggak melupakanku. Mereka datang dan bahkan bawa bingkisan. Aku nggak sabar untuk keluar dari sini. Dan aku janji untuk berhenti bikin kejahatan. Dan baju perempuan.